adik-adik. Sekali lagi, Shalom Elohim. Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, ibadah kita di pagi hari ini akan segera kita mulaikan. Untuk itu diundang semuanya berdiri. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati. Kita semua diberkati. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Baiklah kita menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Engkau pelihara kami sepanjang malam. Pagi bersinar, burung bernyanyi, betapa indah kasih-Nya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang malam. Matahari bersinar, burung bernyanyi, betapa indah kasih-Nya. Hari ini merasa bahagia. 1, 2, 3. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman-temanmu. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baiklah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita akan berdoa. Dan doa pembukaan di pagi hari ini akan dipimpin oleh Enci Celi. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu di pagi ini berkumpul untuk beribadah. Sebentar kami akan memulaikan ibadah, kiranya ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhir dengan segala baik. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Masih dengan sikap berdiri, kita menyanyi Jagalah Hatimu. Tepuk tangan. Aku tak akan
pada saat ini kita akan mendengar dan membaca sebagian dari berita firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarnya, kita menyanyi firman Tuhan ku dengar. Tepuk tangan. Oleh Enci Yuyun. Sikap berdoa semua. Kita berdoa. Bapa yang baik, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini. Agar ketika kami membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan sebentar Tuhan, kami dapat mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Baiklah, firman Tuhan kita di pagi hari ini akan dipimpin oleh Enci Maya. Sebelum kita baca firman Tuhan, Enci salam dulu untuk anak-anak yang di rumah maupun yang di gedung gereja. Shalom Aleichem. Ya, puji Tuhan, semua ada sehat-sehat, biar ujang keras, semua ada bangun pagi dengan tubuh yang sehat yang diberkati. Ada amin? Amin. Orang mau baca firman Tuhan, yang ada bawa senjata di gedung gereja dan juga adik-adik yang ada di rumah, orang buka sama-sama dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul perjanjian apa? Hah? Baru atau lama? Baru. Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-8 hingga ke-15. Ulang nih, Encik mau bilang Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-8 hingga yang ke-15. Yang di rumah, yang sodapa, ataupun di gedung gereja, Enci akan baca firman Tuhan. Dengan judul tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikis dan dari Asia, orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak menganggap melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengatakan suatu gerakan di antara orang-orang banyak serta tua-tua dan ahli Taurat, mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan
perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk di dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Sampai sekian jauh firman Tuhan. Sekali lagi shalom. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, orang semua diberkati. Yang di gereja, yang di rumah, dimanapun, di jalan, orang semua diberkati Tuhan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari apa kota ini? Hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu harinya apa? Harinya apa? Harinya Tuhan. Hari Minggu orang datang ke gereja. Saat ini Inci cerita tentang Stefanus. Tentang siapa? Pernah dengar enggak cerita tentang Stefanus? Pernah. Mungkin pernah dengar yang kelas 6, yang kelas 5. Cerita tentang Stefanus. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini Stefanus, dia adalah seorang ayah atau bapak yang luar biasa. Stefanus ini seorang bapak yang luar biasa. Kenapa dia luar biasa? Karena ini Stefanus suka memberitakan kabar sukacita. Suka mau apa kata? Memberitakan kabar sukacita. Dia suka menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Stefanus menceritakan ini firman Tuhan kepada orang banyak, ternyata ada orang-orang yang tidak suka dengan Stefanus. Banyak kote orang-orang yang mau dengar itu firman Tuhan. Sama dengan anak-anak yang ada baca cerita di belakang. Nah, itu orang banyak nih mau dengar itu Stefanus firman. Dorang baca cerita kiri, dorang baca cerita kanan. Ada yang begitu? Nim boleh. Encik boleh. Kalau mau dengar firman Tuhan, mesti dengar. Karena itu Stefanus, dia memberitakan firman Tuhan. Tapi banyak orang yang tidak dengar. Firman Tuhan yang dia ceritakan. Firman Tuhan yang dia kabarkan, orang dengar. Tapi orang tidak sepenuhnya. Nyandak sepenuhnya dengar. Dorang cuma dengar-dengar. Dan pada akhirnya ini Stefanus dorang bully. Atau dorang gosip. Apa sih itu bully atau gosip? Dorang bilang apa Sandrina? Dorang bilang aduh ini Stefanus nyandak betul. Ada bilang kata mau kasih rusak itu bait Allah. Betul atau nyanda? Betul atau nyanda? Nyanda. Masa Stefanus itu mau ceritakan firman Tuhan, mau beritakan firman Tuhan. Dia suka membantu orang miskin, dia suka menyembuhkan orang miskin juga dia bantu semua. Masa dia kata mau kasih rusak itu bait Allah. Ternyata ada orang-orang yang tidak senang dengan Stefanus. Nyandak mau dengar itu Stefanus firman. Tapi adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tuhan Allah, torang pe Tuhan, dia tetap membela torang. Membela Stefanus, membela anak sekolah minggu, membela ence-ence yang selalu memberitakan Injil. Nah, setiap orang yang memberitakan Injil, yang selalu bercerita tentang firman Tuhan. Kalau torang di sini ada Bapak Pendeta, ada siapa lagi? Ibu Pendeta, ada siapa lagi? Ada Penatua, ada siapa lagi? Ada diaken. Orang-orang yang suka memberitakan firman Tuhan itu adalah anak-anak Tuhan. Siapa sini mau jadi pendeta? Aduh, Sandrina. Aduh, siapa lagi? Evander. Mau jadi, siapa sana? Cinta. Kasih. Mau jadi pendeta sama dengan dia punya mama lagi. Puji Tuhan, Enci doakan anak-anak yang mau jadi pendeta. Terang mau berdoa supaya mereka boleh jadi pendeta yang mengasihi semua orang. Terlebih itu anak-anak sekolah minggu. Kang, kalau semua jadi pendeta, semua sayang. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini Stefanus ketika dia kabarkan Injil, orang banyak yang tidak suka. Kadang kalau mau datang gereja atau datang sekolah minggu, ada yang suka dengar firman Tuhan, ada yang suka bercerita. Itu orang yang tidak dengar. Dan yang tidak suka dengar firman Tuhan, dorang cuma dengar, dorang baking gosip bahwa itu Stefanus kote mau bongkar itu bait Allah. Padahalnya tidak betul, dan Stefanus dilaporkan ke Mahkamah Agung. Sama dan di sini Stefanus dorang selapor di pengadilan. Mau penjara atau nyanda? Kalau selapor begitu, mau penjara. Dorang selapor, Stefanus kata mau bongkar itu bait Allah. Stefanus merubah kata itu tata cara. Padahal dorang hanya bully atau dorang gosip atau dorang cuma bilang mengatakan saksi dusta. Ternyata tidak. Dan ketika Stefanus dipanggil, Tuhan Allah beserta dengan Stefanus. Selalu dan selalu. Torang pe Tuhan selalu menjaga torang, selalu memelihara torang. Mulai torang tidur malam, bangun pagi, bahkan sampai hari-hari selanjutnya, torang pe Tuhan tetap pelihara torang. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Stefanus dipanggil menghadap kepada Mahkamah Agung, dia ditanya, betul kan ada baking begitu? Betul atau nyanda? Nyanda. Stefanus menyawa atau nyanda? Nyanda. Malah Stefanus cuma diam. Berarti Stefanus tidak pernah melakukan kesalahan. Dia diam. Orang-orang bilang, udah betul Mahkamah Agung, betul jaksa, dia itu bilang begini begitu. Ternyata semua orang bilang hoax. Apa kata itu hoax? Apa Mbak Leo Sandrina bilang? Hoax, nyata betul. Dan wajah Stefanus atau DP muka bersinar, menyala. Karena Stefanus melakukan firman Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Sama dengan torang, ketika pulang dari tempat ini, anak-anak sekolah minggu sampai di rumah boleh menceritakan kembali tentang firman Tuhan Stefanus, bahwa Stefanus ini dihadapkan dengan berbagai macam tuduhan, tetapi Tuhan Allah ada di pihak Stefanus sehingga Stefanus dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Sama dengan torang, anak-anak Tuhan, anak-anak manis, anak-anak sekolah minggu selalu dijaga dan dipelihara Tuhan. Tidak akan pernah ditinggalkan. Setiap anak yang berdoa dan berseru, Tuhan tetap pelihara. Siapa di sini bangun pagi ada berdoa?
Aduh, cuma Sandrina sendiri. Enci ada berdoa? Ada. Nah, enci pun berdoa. Bangun pagi torang bersyukur, torang berdoa karena Tuhan so kasih torang umur panjang, so kasih nafas, so boleh bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat, yang diberkati. Boleh hadir di gedung gereja, meskipun cuacanya tidak bagus, tetap Tuhan Yesus menyertai. Amin.